siang Sobat Panglima semua. Saya Nazar Syahputra, Pramusyar Anda, hadir dalam program siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa Haba Panglima Talk Show. Tentu saja kita kedatangan dua orang tamu dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar nih. Ada yang pertama ada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Bapak Filman Ramadan SHMH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Bapak yang kedua nih ada Bapak Alfian Syahri SHMH dari Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Sahabat Panglima, nanti kita kita perkenalan dulu nih, Bapak Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar ini, Bapak Filman Ramadan SHMH ini pernah bertugas di beberapa daerah ya. Dan ini kebetulan saat ini sedang bertugas di Aceh Besar ya. Yang pertama diangkat CPNS di Kejari Biren tahun 2015 lah ya. Iya, terus pengangkatan jaksa di Kejari Toli-Toli di Sulawesi Tengah pada tahun 2017. Jauh, Pak ya? Jauh, Pak. Berarti ini namanya keliling Indonesia nih, Pak ya? Udah pernah ke Indonesia sampai ke Indonesia yang wilayah tengahnya. Oh, wilayah tengahnya. Wita Ya, belum ke timur ya? Oke, terus jaksa fungsional di Kejati Aceh pada tahun menjabat sebagai jaksa fungsional di Kejati Aceh pada tahun 2020, benar Pak? Betul. Terus menjabat sebagai Kasih PAPB Kejari Simbelu pada tahun 2023 dan pindah lagi ya Pak? Setelah tahun 2023 dikasih Intel di Kejari Sabang ya? Di Kejari Sabang tahun 2023, dan terakhir beliau menjabat sebagai Kasih Intel di Kejari Aceh Besar saat ini Pak ya. Oke, baik. Tema kita hari ini pemberantasan judi online serta pentingnya budaya menabung dan berinvestasi. Oke. Untuk sahabat Palma mungkin yang mau bergabung di 104 FM bisa melalui line telepon di nomor 08104 dan di nomor WhatsApp 085373328121. Waktu di studio Radio Panglima Polim telah menunjukkan pukul 10:56 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dalam program talk show siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan Bapak Filman Ramadan dan Bapak Alfian Syahri. Ini Pak Filman, saya panggilannya apa? Pak Filman aja atau Pak Ramadan atau gimana? saya biasa dipanggil Filman. Filman ya? Pak Filman. Oke. Ini Pak Alfian, panggil Alfian apa Pak Syahri? Alfian aja, oke. Saya tanya dulu sama Bapak Filman dulu ya. Kan ini kita membahas tentang judi ya. Sekarang kalau dulu cuma judi yang ada online-nya ya. Kan judi ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno nggak salah saya ya. Sudah lama. Ini pengertian judi ini apa sebenarnya? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Baik, terima kasih Bapak penyiar, rekan semuanya, sobat Jaksa dan sahabat Panglima yang ada di seluruh Aceh, khususnya Aceh Besar. Jadi pada hari ini tema kita terkait dengan judi online, semangat kita untuk menabung dan berinvestasi. Kenapa 3 hal itu kita sampaikan? Yang pertama karena sedang marak-maraknya judi, di mana kita lihat judi online. Kalau dulu judi bisa kita lihat sebagai
tindak pidana yang dilakukan dengan ada efek yang agak gimana ya? Kita kalau bermain judi itu harus ke satu tempat Iya. yang nggak boleh orang tahu. Tapi kalau Iya. sekarang perspektifnya udah berubah. Orang bisa main judi di mana aja. Iya, betul. Nah, dia di kamar mandi, Mhm. dia ada saldo, dia top up dan sebagainya dengan metode yang sangat dipermudah sekarang. Iya, betul. Gitu. Sejarah singkat terkait dengan judi ini mungkin seperti yang sudah disampaikan sudah ada dari zaman prasejarah. Iya. Zaman prasejarah kalau dulu dari kisah Mahabharata disampaikan bahwasanya saat itu Pandawa kehilangan kerajaannya karena dia kalah judi. Iya, betul, betul. Nah, dengan Kurawa. Seperti yang kita ketahui, judi ini kan dengan berbagai macam. Mhm. Nah, dengan berbagai macam. Kalau dulu kita bisa melihat bagaimana judi ini bukan cuma merusak pribadi, tapi merusak siapa aja yang ada di sekitarnya. Karena judi ini pada dasarnya, jika kita kalah itu penasaran, menang itu ketagihan. Iya, betul, betul, betul. Nah, sangat menarik kalau kita bahas terkait dengan judi ini. Kalau di Aceh sendiri, ketika kita membahas terkait dengan judi ini, kita di wilayah dengan syariah Islam, yang pelaksanaan syariah Islam ini harus secara kafah. Iya, betul. Nah, jadi kami di kejaksaan ini turut serta dalam melakukan pemberantasan perjudian Mhm. sesuai dengan amanat Presiden Perpres 21 tahun 2024 tentang pemberantasan perjudian daring ataupun judi online, yang dimana kejaksaan merupakan salah satu dari tim satgas tersebut. Nah, jadi Jaksa Agung telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Iya. agar untuk hidup sederhana, Mhm. agar hidup sederhana. Karena judi ini adalah penyakit yang sangat sangat kronis sudah sekarang. Seperti yang sudah sama-sama kita perhatikan, sudah banyak orang-orang kita yang pergi ke luar negeri. Iya. Bisa kita melihat di sosial media pergi ke Kamboja misalnya. Nah, jadi kita berharap dengan adanya kegiatan pada hari ini bisa membuka wawasan kita terkait dengan judi online ini. Ya, mungkin sahabat Panglima sudah tidak asing lagi ya dengar tentang judi online ya. Mungkin di media-media sosial dan di media-media lainnya, baik itu media cetak dan tentu saja berita-berita tentang judi online ini banyak disiarkan, terus banyak terjadi kasus-kasus ya, kasus-kasus pidana, Ya. pidana yang mungkin ada yang ditangkap atau ada pun kalau karena kita di sini di Aceh ya, di Aceh kan penegakan syariah Islam tentu ditegakkan dengan kanun ya Pak, salah saya. Iya, dengan kanun. Pastinya dengan kanun tersebut bisa membuat yang melakukan judi, baik itu judi online, baik itu judi offline, diharapkan bisa jera ya. Ya. Walaupun demikian, tapi masih banyak ya kasus-kasus judi online yang dilakukan mungkin secara sembunyi-sembunyi sekarang ini ya, karena mungkin kalau secara terbuka sudah pasti akan ditindak ya. Oke Pak, sehubungan dengan hal tersebut Pak ya, ya tentu saja bagi Anda yang mau mengetahui lebih banyak tentang judi, mungkin ada sahabat Panglima yang mau bergabung. Kalau nggak bergabung, mungkin saya akan langsung pada menanyakan ya Pak Firman ya, atau saya alihkan dulu ya ke Bapak Alfian. Ya, Ya Pak Alfian ya. Mungkin saya akan lebih bertanya tentang penindakan ya ke penindakannya. Tadi kita sudah tahu tentang sejarah judi ya. Judi ini sudah ada sejak zaman kuno ya, nggak salah saya. Malah lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi, nggak salah saya. Pada zaman Mesir dan Yunani serta Romawi. Oke. Mungkin Bapak Alfian bisa menjelaskan tentang tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku judi maupun judi online ini.
Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya, kalau kita di Aceh ini salah satunya ada berlaku kanun jinayah, kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum. Bisa membuat yang melakukan judi, baik itu judi online, baik itu judi offline, diharapkan bisa jera ya. Walaupun demikian, tapi masih banyak ya kasus-kasus judi online yang dilakukan mungkin secara sembunyi-sembunyi sekarang ini ya, karena mungkin kalau secara terbuka sudah pasti akan ditindak ya. Oke Pak, sehubungan dengan hal tersebut Pak ya, ya tentu saja bagi Anda yang mau mengetahui lebih banyak tentang judi, mungkin ada sahabat Palme yang mau bergabung. Kalau nggak bergabung, mungkin saya akan langsung kembali menanyakan ya, Pak Firman ya. Atau saya alihkan dulu pertanyaan ke Bapak Alfian. Ya, Pak Alfian ya. Mungkin saya akan lebih bertanya tentang penindakan ya, ke penindakannya. Tadi kita sudah tahu tentang sejarah judi ya. Judi ini sudah ada sejak zaman kuno ya, nggak salah saya. Malah lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi, nggak salah saya, pada zaman Mesir dan Yunani serta Romawi. Oke. Mungkin Bapak Alfian bisa menjelaskan tentang tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku judi maupun judi online ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya, kalau kita di Aceh ini salah satunya ada berlaku kanun jinayah, kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Jadi di dalam hukum jinayah ini banyak yang diatur, salah satunya adalah seperti maisir, zina, halwat, iktilat, perkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Salah satunya juga diatur mengenai maisir, maisir atau biasa dikenal dengan judi. Jadi kalau di kanun jinayah ini secara umum pengertian maisir ini adalah perbuatan taruhan atau yang memperoleh keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bersifat untung-untungan, kurang lebih itu. Kemudian diatur juga mengenai maisir ini mulai dari pasal 18 sampai pasal 22. Kalau di pasal 18 itu diatur mengenai tingginya, misalnya nilai taruhannya itu 2 gram. 2 gram emas, misalnya ada 2 orang, misalnya pasang sekarang kalau emas 1 gram itu sekitar 2 juta ya Pak. Berarti kalau 2 gram emas itu sekitar 4 juta. Berarti kalau ada 2 atau 3 orang, yang misalnya 3 orang kan, salah satunya pasang 1,5 juta. Berarti kalau 3 orang udah 4,5 juta. Kalau dia pasang misalnya 500.000, 3 orang berarti 1,5 juta, nilainya kan di bawah 2 gram. Berarti berlakulah pasal 18 untuk mereka, dan itu bisa dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 12 kali di pasal 18. Kemudian kalau yang cerita tadi 4,5 juta, berarti udah lebih dari 2 gram emas, 2 gram emas murni. Nah itu bisa dihukuman ta'zirnya paling banyak itu 30 kali cambuk. Kemudian ada juga dendanya 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Atau juga ada penjara. Ada penjaranya juga. Tapi secara biasa kita cambuk. Cambuk. Kemudian ada lagi yang pasal 20. Pasal 20 ini tentang pemberian fasilitas. Yang memberikan fasilitas juga diatur. Misalnya terkait ini ada rumah, kita punya rumah, rumah kosong misalnya kan, atau kita sediakan untuk memang orang kita ketahui untuk bermain judi.
Nah, itu juga diatur dan ancaman maksimalnya 45 bulan atau 45 kali cambuk. Oh. Nah, itu dia. Kemudian ada juga pasal 21, Pak. Nah, pasal 21 ini mengenai kalau terkait dengan 18 pasal 19 tadi, kalau kita ikutkan anak-anak, misalnya ada anak SMA yang di bawah Iya. 17 tahun dan tak ajak ikut main judi, nah itu bisa kena juga 45 kali cambuk, Iya. 45 bulan. Itu juga. Kemudian yang terakhir di pasal 22, bahkan percobaan juga diatur. Oh. Misalnya mau melakukan juga diatur, itu setengah dari hukuman yang diancam. Iya. Itulah sekalian pengaturan tentang maisir yang ada di Kandung Aceh. Iya, oke. Ya, Sobat Panglima, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Alfian Syahri dan Bapak Firman Ramadan barusan seputaran sejarah dan penindakan yang dilakukan oleh kejaksaan apabila terjadi judi online atau judi offline, ya Sobat Panglima semua, karena judi bukan hanya online, sekarang offline juga ada, dan malah kalau yang offline ini mungkin agak susah dilacak sekarang ini ya, karena sembunyi-sembunyi. Kalau online ini mungkin bisa dilacak karena kenapa? Kan punya, kalau teknologi kan sekarang tinggi ya, bisa dicek IP dan macam sekarang, terus OJK bisa itu aliran dana ya. Nah, oke. Mungkin kita jeda dulu sejenak di sesi pertama ini, kita dengar saja teman. Stay terus di 104 FM dalam program siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa. Baik, Sobat Panglima, masih bersama saya di sini Nazar Syaputra dan Pak Firman serta Pak Alfian yang masih stay di sini di 104 FM, masih dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk sesi saat ini kita langsung saja kembali mengupas tentang judi online. Tentu saja judi online ini ada banyak jenisnya ya, Pak ya? Ya. Banyak jenisnya ya. Ya, tentu saja sahabat Panglima ada yang kepingin tahu jenis-jenis judi online ini apa-apa aja, Pak. Gimana Pak Firman? Baik, terima kasih. Terkait dengan jenis judi ini, mungkin kalau judi itu kan yang penting dia itu ada taruhannya. Oh. Nah, ada taruhannya. Karena kalau sekarang kalau kita memberikan contoh terkait dengan judi ini, Iya. sudah terlalu banyak jenis-jenisnya. Iya. Tapi syarat utamanya adalah ada taruhan di situ. Dulu 2015 ketika saya berdinas di Kejaksaan Negeri Biru, malah di situ ada judi yang sangat unik. Judinya adalah menebak-nebak bus mana duluan yang masuk ke pool Ke terminal. Nah, itu juga dijudikan. Oh. Itu adalah hal yang bagi saya itu hal yang belum pernah saya Iya. dengar sebelumnya, dan itu ada. Iya. Nah, jadi saat itu misalnya antara mobil antara bus A, Iya. masuk kan di Aceh kita ini kan banyak nih jenis busnya. Ini saya nggak sebut mereknya, banyak jenis busnya. Jadi bus mana nih yang duluan masuk? Jadi yang pemain itu memasang taruhan. Oh. Nah, jadi nanti menebak kalau si A benar, dia dapat duit di situ. Iya. Dan itu jadi judi. Nah, kalau yang konvensional lah kita bilang, itu kan yang saya sebutkan tadi itu konvensional. Iya, konvensional. Nah, yang judi offline. Offline ya. Mungkin pernah kita dengar sabung ayam. Mau sabung ayam ya. Kalau orang Aceh bilang pembelet nano. Ya, bulan mana? Pembelet nano, pembelet cicim. Cicim. Pokoknya banyak lainnya. Ikan laga, Pupok lemo. pupuk lumo. Ah. Nah, jadi udah banyak judi-judi yang terjadi di sekitar kita mungkin. Iya. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ada dikatakan dengan online. Iya, online. Online berarti menggunakan piranti, menggunakan smartphone, Iya. menggunakan laptop yang terkonek dengan jaringan, dengan internet. Gitu. Mungkin populer kalau di daerah kita itu mungkin judi bola. Iya, judi bola. Judi bola, judi online, judi bola. Nah, jadi kalau dulu mungkin
ketika orang berpikir judi ini sangat sulit, sangat sulit. Kalau sekarang kita melihat kok bisa segampang ini, kok bisa diakses oleh siapapun. Iya. Yang penting dia ada. Kalau dulu kan harus ada ATM. Iya, ada ATM. Nah, kan sangat sulit itu Iya, bakal betul. di-detect. Misalnya anak kuliah Iya. ataupun anak SMA kan bakal dicek nih rekening Iya. koran sama orang tuanya. Iya, betul. Ini dia transfer kok ke ini terus. Iya, betul. Kalau sekarang udah bisa menggunakan e-money. Iya, e-money betul. Menggunakan Dana kah, menggunakan OVO, menggunakan apa yang lain, link aja gitu. Jadi udah sangat miris kita melihatnya itu. Kalau dulu kita melihat seperti orang tua kita sebelumnya di kampung-kampung, harus dia pergi ke sawah dulu untuk mendapatkan duit. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat perubahan zaman, saya kuliah 2010. Iya. Saya kuliah diberikan jajan sama orang tua saya 200.000 satu minggu, Pak. Iya. Nah, coba kita mikir 200.000 satu minggu, makan di situ, Semua situ. bensin di situ, semuanya di situ. Tapi bisa saya lakukan. Nah, kenapa? Dia kan kembali lagi ke gaya hidup. Iya, betul. Kembali lagi ke gaya hidup. Mungkin kalau sekarang dengan 200.000 seminggu itu udah sangat nggak memungkinkan. Nah, juga kita melihat judi dengan high domino. Nah, itu kan populer di kita. Iya. Chip. Iya, chip lagi satu. Menggunakan chip bisa kita beli melalui e-money juga. Iya, e-money. Yang saya sampaikan tadi itu. Kalau kita bermain game, kalau hanya untuk happy itu tidak apa-apa. Iya. Nah, namanya smartphone. Iya. Kita gunakan untuk hal-hal yang smart. Tapi kalau kita pergunakan untuk hal-hal yang negatif, hal yang baik itu bisa jadi negatif kalau kita salah menggunakannya. Begitu. Nah, kayak judi high domino sangat gampang mungkin kita melihatnya. Iya. Tanpa perlu ada skill. Iya. Mungkin kalau judi bola tadi kan harus ditebak. Iya, tebak skor. Tebak skor, tebak antara Juventus misalnya melawan apalah. Sembilan. Lawan tim yang bodoh Iya. misalnya, tim yang agak ini kan orang bakal tahu nih peluang ininya. Iya. Karena kalau kita dulu pernah pelajari matematika. Iya. Ada pelajaran peluang, dan itu dipelajari. Iya. Nah, karena pernah pada zaman kekaisaran Prancis. Iya. Nah, pada saat itu ada seorang ahli matematika disewa oleh salah satu orang dari kerajaan itu. Iya. Dia pengen main judi, judi domino. Iya. Nah, kan ada peluangnya di situ. Berapa kali keluar angka 0, angka 1 sampai dengan 6 dengan kocokan dan sebagainya. Iya. Dijelaskan oleh ahli matematika ini. Nah, dan kalau bagi kita itu judi. Iya. Kalau bagi mereka itu bukan sebuah itu permainan yang menghasilkan begitu. Makanya kenapa kita kaitkan juga dengan semangat berinvestasi. Karena mungkin nggak semua orang bakal punya bakat untuk menjadi seorang entrepreneur. Iya. Saya dulu melihat, saya dulu waktu SMA nih, ketika ada teman yang jual pisang goreng, dia jual bakwan di kelas, saya salut. Nah, karena saya nggak seberani dia. Nah, jadi hal-hal itu kan harus kita galakkan kepada rekan-rekan kita yang masih muda ini. Kita hidup di Aceh dengan ada, tetapi di Aceh ini kita bisa meminimalisir. Kenapa? Karena kita diatur oleh kanun. Kita harus berbangga kita tinggal di Aceh ini yang disebut dengan Serambi Mekah. Kita masih bisa mendengar azan dengan yang sangat merdu di sini. Kalau di daerah lain mungkin kalau kita tinggal udah di gedung-gedung tuh udah jarang kita mendengar. Makanya dengan kita hidup di sini pergunakanlah hal itu yang lebih ke hal yang positif, jauhkan dari hal yang negatif. Apalagi judi ini, Pak. Judi itu yang kayak saya sampaikan tadi. Judi ini kalau kita menang ketagihan, salah penasaran. Dan coba disebutkan, ada nggak orang yang kaya dengan judi? Pasti nggak ada. Nggak ada. Dan rata-rata yang bermain judi, ini berdasarkan studi, Pak, dan berdasarkan penelitian, adalah kalangan menengah ke bawah. Dan di garis kemiskinan, Pak. Nah, itu yang sangat kita miriskan.
Kenapa? Karena dengan 20.000 orang bisa bermain judi. Kalau dulu mungkin di kampung-kampung kita pernah dengar buntut. Iya, untuk Nah, kalau orang kita kan buntut. iya. Nah, togel. Iya, togel. Togel juga. Sangat gampang mungkin kita melihat saat itu. Tapi sekarang kan alhamdulillah Pak, dengan adanya aturan-aturan ini, orang pun kalau bermain judi udah mikir bukan sekali lagi, Iya. 7 kali lagi. Ada Iya. anak dia di rumah, bagaimana nanti dia menghidupkan orang-orang di rumahnya, istri, Iya. anak dan sebagainya menggunakan uang judi itu udah inilah, udah agak susah. Ya, oke. Mungkin itu hanya sekilas penjelasan dari Pak Firman tadi tentang jenis-jenis perjudian ya. Ya baik, mungkin jadi tanda tanya sama saya ya. Kan kita bicara tentang budaya menabung dan berinvestasi ya. Kita beralih ke menabung dan investasi ini kan. Jadi kan saat ini lagi marak dengan cryptocurrency. Ya, cryptocurrency. Kalau di Indonesia ini nggak salahnya ada Indodax nggak salah saya. Ya. Pasarnya di Indodax ya. Mungkin ini bisa salah satu cara mengalihkan dari ini kan online juga nih, Betul. platform online juga bisa mengalihkan ke coba berinvestasi ke kripto ya, atau mungkin sekarang Ya. emas yang saat ini lagi naik daun ya. Kalau dulu mungkin harganya 1 gram masih 500 dulu, sekarang 1 gram udah berapa Pak tadi? Sekarang satu mayang 3,3 gram 5.800.000. 5.800. Dulu harga emas 2 juta, 3 juta dulu. Nah, mungkin ini bisa jadi investasi juga ya ke depannya. Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah cryptocurrency ini bisa masuk ke ranah judi ya? Oke. Nah, kembali lagi kan kita mengatakan judi adalah maisir. Iya. Apakah ada taruhan di situ? Kan gitu Pak. Iya. Kalau kita mengaitkan dengan cryptocurrency ataupun dengan bursa efek, Iya, persen ya. apabila di situ ada yang ditaruhkan, Iya. ada yang misalnya begini Pak, apakah bakal menjadi judi ketika kita mengikuti lomba? Iya. Ketika kita mengikuti lomba dan di perlombaan itu ada diberikan hadiah. Iya. Nah, misalnya lomba pidato nih, Iya, betul. di sekolah ribuan, juara 1, juara 2 dan juara 3. Di situ kan selain dikasih plakat, dikasih piala, dan juga dikasih uang. Ini kasih uang. Nah, apakah kita berjudi di situ? Iya. Itu tidak. Iya. Terkait dengan investasi. Nah, Iya. investasi yang ingin kita sampaikan adalah setiap orang itu bisa berinvestasi. Misalnya kita yang anak-anak SMA, yang hobi Iya. hitamnya kalau yang cewek-cewek hobi make up. Kalau sekarang kan sudah gampang dengan menggunakan platform sosial media yang Iya. ada, dipergunakan ke hal yang positif dan itu bakal menghasilkan uang begitu. Karena kayak seperti sosial media yang sekarang Iya. banyak sosial media yang paling populer mungkin sekarang TikTok, Iya, TikTok ya. Instagram dan sebagainya. Kalau kita lihat TikTok itu kalau dipergunakan dengan hal yang baik sangat baik Pak. Iya. Kalau dulu kita harus nonton YouTube yang penjelasannya harus Iya. 1 jam. Kalau di TikTok ini kan lebih singkat ya, 1 menit udah merangkum Iya. 1 jam video. Video ya, betul. Nah, ada plus minus memang. Jadi di TikTok itu tergantung kita. Kenapa saya bilang tergantung kita? Ini terkait dengan investasi lah. Ya. Investasi ya. Kalau di TikTok itu saya melihatnya ketika ada orang memberikan tutorial cara membuat kue, Pak. Itu nggak rame yang nonton, Pak. Iya. Nah, tetapi kalau ada orang yang joget-joget di situ, Pak. Iya, betul. Mohon maaf nih, cewek-cewek yang joget di situ, itu viewersnya rame. Iya. Nah, itu yang memang gimana ya kita mau menyampaikannya. Kalau kita pergunakan hal yang bagus, saya sering nonton cuplikan Ustadz Hadi Dayat di Iya. situ, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Taki di situ. Iya. Ya video dia bagus.
Nah, jadi kalau kita pergunakan ke hal yang negatif, banyak yang negatif juga. Iya. Nah, seperti kata Bu Hamka dulu. Iya. Bu Hamka ketika beliau ke Los Angeles, dia bilang Los Angeles ini kota 24 jam. Iya. The Sin City katanya. Iya. Ini dijelaskan sama Bu Hamka. Saya nggak menemukan hal itu di sana. Saya menemukan masjid di sana, Iya. saya ibadah di sana. Iya, betul. Nah, ini kan tergantung bawaan kita. Kalau kita memang mau ibadah ke sana, kita Iya. mau bersyiar agama di sana, ya itu kita dapatkan. Iya. Tapi kalau kita memang mencari yang hal-hal negatif, ya Iya. itu yang kita dapatkan. Hmm. Nah, seperti budaya menabung. Hmm. Jadi kita harus orang yang joget-joget di situ, Pak. Iya, betul, betul. Mohon maaf nih, cewek-cewek yang joget di situ, itu viewersnya rame. Iya. Nah, itu yang memang gimana ya kita mau menyampaikannya. Kalau kita pergunakan hal yang bagus, saya sering nonton cuplikan Ustadz Adi Hidayat di Iya. situ, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Taki di situ. Iya. Ya video dia bagus. Nah, jadi kalau kita pergunakan ke hal yang negatif, banyak yang negatif juga. Iya. Nah, seperti kata Bu Hamka dulu. Iya. Bu Hamka ketika beliau ke Los Angeles, Mm-mm. dia bilang Los Angeles ini kota 24 jam. Iya. The Sin City katanya. Iya. Ini dijelaskan sama Bu Hamka. Saya nggak menemukan hal itu di sana. Saya menemukan masjid di sana, Iya. saya ibadah di sana. Iya, betul. Nah, ini kan tergantung bawaan kita. Kalau kita memang mau ibadah ke sana, kita Iya. mau bersyiar agama di sana, ya itu kita dapatkan. Iya. Tapi kalau kita memang mencari yang hal-hal negatif, ya Iya. itu yang kita dapatkan. Hmm. Nah, seperti budaya menabung. Hmm. Jadi kita harus kita galakkan agar anak-anak, adik-adik kita ini jangan tergerus ke judi online, jangan tergerus ke memainkan game. Iya. Dan game itu dia menghabiskan waktu dan menghabiskan uang untuk top up. Iya. Sangat banyak kita melihat di sini. Jadi harapan kita kepada orang tua agar menggalakkan kayak kita waktu kecil, Pak, dikasih tabungan sama orang tua kita, Iya. tabungan manuk ya. Iya. Jadi kan dikasih tabungan itu merangsang kita untuk bisa saya dulu hobi main mobil Tamiya. Iya, betul. Nah, mobil Tamiya yang merek Audi, Iya. yang merek Tamiya kan mahal tuh. Iya, iya, betul. Nah, cara saya untuk bisa membeli itu saya harus nabung. Iya, nabung, iya, betul. Bukan untuk main judi, Pak. Iya. Nah, kalau main judi, kalau orang tua kita dulu kan keras ya, Pak. Iya. Kalau ketahuan kita yang aneh-aneh, kita Kita berantem, lakukan kita. nah, kita macam-macam di sekolah. Bukan guru yang dimarahin, Iya. kita yang dimarahin. Iya, betul. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat perspektifnya udah berbeda. Terbalik. Nah, udah terbalik. Makanya menjadi hal-hal yang kurang bagus, nah, bukan berarti kita pertahankan, tapi harus kita perbaiki. Iya. Tidak semua hal-hal yang lama itu nggak baik. Nggak semua hal itu ketinggalan nyaman. Iya. Nah, jadi hal-hal yang baik itu kita pergunakan sekarang Iya. dengan gaya yang sekarang. Kalau sekarang, ketika kita melihat anak-anak, ketika kita melihat rekan kawan-kawan, mau kita samakan dengan zaman-zaman kita yang dulu tuh nggak bisa. Iya. Nah, jadi soalnya kayak kita zaman abang nih, zaman Iya. abang nih, itu nggak bisa kita Iya. sama-samakan. Makanya harus kita kalau kita berteman berbicara dengan lawan bicara kita anak muda, ya kita pergunakan Iya. gaya mereka. Nah, harus kita merangkul mereka Iya. gitu, Pak. Ya, oke. Jadi pada intinya untuk berinvestasi banyak caranya ya. Ya. Banyak caranya, nggak mesti harus berinvestasi emas. Misalnya bisa saat ini banyak platform itu digital yang bisa dimanfaatkan, baik itu mungkin jadi YouTuber ya. Jadi Bisa jadi YouTuber. konten kreator. Konten Karena kalau kita kreator, ya. investasi emas, ya kan harus punya modal. Iya, modal ya, betul. Nah, modal ini kan bukan hanya uang, skill itu modal. Iya. Nah, makanya kita harus pergunakan skill kita sebaik mungkin. Kalau kita skill ada dan kita tidak mengetahui bahwa kalau dalam haki itu, Pak, hak kekayaan intelektual, Iya, hak kekayaan intelektual. ide itu, Pak, Merupakan hak kekayaan intelektual. Iya, iya. Nah, misalnya kita mau buat kafe, Iya, betul. nggak semua pemodal itu bisa membuat kafe, Pak. Setiap orang bisa membuat kafe, Pak, tapi nggak Iya. setiap orang itu bisa membuat konsep, Pak. Iya, konsep ide. Kita lihat kan di Aceh Besar ataupun di Banda Aceh. Misalnya kalau orang kita mie goreng gitu. Iya.
mie Aceh kalau sampai dikatakan gini. Kayak hampir semua tiap lorong ada yang jual mie Aceh. Ada yang jual mie Aceh betul. Nah, tapi kan kalau sekarang dengan adanya mie Bangladesh yang laku di Medan. Iya, betul, Sekarang betul. kalau kita ke Jakarta, itu mie Bangladesh itu dari Medan lah. Oh, Ya kan? Cabang apa Mutatulia atau apa. Nah, itu karena ya lebih ke ide bumbunya kita bumbu. iya. Bumbu mie Aceh juga gitu Pak. Ya karena saat ini pun Hakli ini melindungi hak-hak daripada produsen ya. Ya Pak. Tentu saja bagi sahabat Panglima yang mungkin saat ini punya usaha mungkin belum didaftarkan ke Hakli ya sudah bisa mendaftarkannya ya. Dan tentu saja bukan hanya usaha tetapi juga bisa ide tadi ya. Ide. Seperti Bapak sebut, dan ide tersebut apabila dipakai oleh orang Ya. bisa jadi royalty nggak salah saya. Royalty. Bisa harus bayar royalty. Malahan kalau sekarang Pak kan dari hal-hal kecil nih misalnya. Saya suka nanam bunga nih. Ya. Kalau dulu kan serabut kelapa ini Pak, ada tahu kampung. Nah, kita pulang kampung ya nggak ada yang jual. Iya betul. Kalau mau ambil lah. Iya. Kalau sekarang namanya apa ya? Lupa saya namanya. Bukan sabuk kelapa yang sudah kokopit. Kokopit namanya Pak. Sudah Satu dihaluskan kilo, ya? 1 kilo itu 10.000 Pak. Oh, Nah, itu hal yang nggak berharga saat itu. sekarang udah jadi komoditi ya? Udah jadi komoditi. Orang nanam mawar. Iya. Orang nanam mawar itu harus pakai sekam. Iya sekarang. Sekam berapa sekarang? Iya, betul. 10.000 sekilo Pak. Nah, makanya kalau kita bilang investasi makanya jadi bingung juga kita. Kok bisa hal ini? Dan Iya. ada pasarnya Pak. Iya betul. Ada yang mengatakan ini nawa belum. Ada pasarnya. Iya. Belum lagi yang briket yang halal. Ya briket arang tuh ya betul. Oke, mungkin untuk sesi kedua ini kita jeda dulu ya, karena masih banyak yang mau kita bicarakan. Kalau kita mau bicara ini banyak terus nih. Banyak. Sambung terus. Jadi kita relax dulu sebentar, kita dengarkan tembang berikut yang juga sudah saya siapkan dari Lebaran Pustaka Musik Panglima. Oke, stay tune terus di sini di 104 FM dalam program siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kemudian masih dalam program siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa di Haba Panglima di saat ini pagi menjelang siang nih ya. Informasi waktu di studio Radio Panglima Polim 104 FM telah menunjukkan pukul 11:40 waktu Indonesia bagian barat, dan kebersamaan kita ini mungkin sesi terakhir ya. Kita di siang ini dalam program Jaksa Menyapa. Mungkin ada satu lagi yang belum kita bahas ya Pak ya. Saya langsung bertanya kepada Pak Alfian nih tentang undang-undang ITE yang mengenai judi ini. Yang bisa dijelaskan mungkin? Oh baik Pak, jadi selain yang tadi mungkin Iya. dijelaskan mengenai kanun, mesir, Ya. ada juga hukum nasional ya, mengenai tentang informasi teknologi atau ITE. Nah, itu yang terakhir diubah tentang nomor 1 tahun 2004. Iya. Nah, di dalam undang-undang tersebut banyak mengatur perjudian, Iya. pencemaran nama baik, Iya. dan sebagainya. Khusus untuk perjudian ini Iya. diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Jadi di mana bunyinya setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Iya. atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, itu larangannya. Kemudian ancamannya ada di pasal 45 ayat 3-nya. Iya. Nah, jadi setiap orang yang melanggar pasal 27 ini dapat dipidana paling penjara paling lama 10 tahun dan Iya. atau denda paling banyak 10 miliar. Itu mengenai hukum nasionalnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi hukum agamanya, judi ini juga diatur di
fatwa atau tausiah Iya. PU Aceh. Kalau saya tidak salah nomor 1 tahun 2016 Iya. juga sudah diatur mengenai larangan untuk judi. Ya, oke. Mungkin bukan hanya di kanun saja ya, diatur tentang judi online ini. Jadi hukum nasional juga mengaturnya ya. Ya. Ini lebih pada undang-undang informasi dan teknologi ya. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik ya. Jadi untuk sahabat Panglima ketahui malah ada undang-undang baru ya. Yang tahun 2024. Ya, perubahan kedua. Perubahan kedua ya. Jadi mungkin akan dikaji ulang terus dan diulang terus sehingga undang-undang ini akan lebih kuat ya untuk penindakan bagi yang melakukan pelanggaran ya. Baik, mungkin saya langsung saya ke Pak Firman ya. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang judi online, terus mengenai investasi dan menabung. Tentu saja ada closing statement dari Pak Firman buat sahabat Panglima yang saat ini lagi pantau 104 FM. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya. Kalau terkait dengan menabung dan investasi, Iya. pergunakanlah uang sebaik mungkin. Prioritaskan dalam membeli sesuatu itu beli yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya. Karena dengan kondisi ekonomi yang sekarang mungkin dengan agak sulit. Iya. Terkait dengan judi, judi online itu tempat di mana logika mati dan harapan hidup sebentar. Iya. Jadi jangan bermain judi, stop judi supaya kita kalau yang udah menikah ini nggak pelajari dengan istri kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, oke. Dan untuk sahabat Panglima yang mau bergabung ya, kita masih punya waktu ya. Beberapa menit lagi sebelum kita tutup program Jaksa Menyapa di siang hari ini. Dan kalau tidak ada lagi kita langsung tutup atau gimana Pak? Atau masih ada pesan-pesan lagi mungkin dari Pak Alfian? Udah cukup? Udah cukup, kita langsung closing aja program kita Jaksa siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa di edisi 30 April 2025 siang ini dengan saya Nazar Syaputra yang bertugas dan dengan Bapak Firman ya, dengan Pak Alfian. Sekian dulu, stay tune di sini terus di 104 FM, jangan pindah channel dulu karena masih banyak program-program seterusnya yang akan kita sajikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.